Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Linda Nurhaida dari kelas B2 PGSD IKIP Siliwangi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang harus disiapkan oleh seorang guru sebelum mengajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terdiri atas kegiatan memilih dan menetapkan kompetensi inti, kompetensi dasar, mengembangkan indikator, memilih dan mengembangkan bahan ajar, memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, memilih dan mengembangkan media atau sumber belajar, dan mengembangkan instrumen penilaian. Lalu, apa saja yang harus disiapkan seorang guru sebelum mengajar? Yang pertama, ada silabus. Silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua ada RPP. Di dalam RPP terdapat beberapa hal yang harus dicantumkan. Di antaranya ada analisis kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Sedangkan analisis sendiri yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguraikan, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria. Yang kedua ada pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar merupakan wujud pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip tertentu yang diadaptasi dari tema teori pembelajaran. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan sebagai pendukung dalam proses pendidikan dan latihan yang dilaksanakan secara sistematis. Dalam pengembangannya, perlu memperhatikan faktor-faktor yang berlaku dari prosedur atau langkah-langkah pengembangannya terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis, perencanaan atau rancangan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Manfaat dari pengembangan bahan ajar adalah sebagai pendukung yang penting untuk mengajar guru dan juga untuk belajar siswa. Yang ketiga, itu yang harus disiapkan seorang guru adalah pemilihan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebagai penjelas untuk mempermudah guru memberikan pelayanan pelajar dan juga mempermudah siswa untuk memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru. Metode bagaimana mengimplementasikannya, rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan teknik adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam rangkaian mengimplementasikannya. Yang keempat, ada penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran disusun untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diberikan. Penyusunan langkah pembelajaran pada hakikatnya merupakan kegiatan memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan dalam suatu proses mengajar. Yang kelima ada penentuan media dan sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran yang didapat
berupa buku, teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan lain sebagainya. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa agar terjadi proses pembelajaran. Yang keenam, ada penyusunan alat penilaian. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, dan pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, ada penyusunan alat penilaian proses. Penilaian proses pembelajaran adalah kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek dalam konteks pembelajaran. Yang kedelapan, ada penyusunan alat evaluasi, kemudian ada penyusunan alat evaluasi hasil. Penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengumpulan data, informasi, dan pengelolaan. Pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada evaluasi perencanaan pembelajaran. Itu evaluasi perencanaan pembelajaran itu adalah dilakukan juga untuk mengetahui kemampuan menentukan apa yang akan dikembangkan dan keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Demikian penjelasan yang saya utarakan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.